dan tahu si fulan yang melakukan ya. Dia minta pertolongan sama Allah. Proses datangnya pertolongan itu bagaimana? Tadi dia minta dengan saya disakiti ini dan mohon Allah supaya dia itu dihisab. Terus? Nah, proses pertolongan ini bagaimana datangnya untuk si fulan yang telah menodai dia? Itu kalau dia minta itu jawabannya ada dua masalah. Doanya itu bakal diterima, tetapi untuk mengampuni dosa-dosa dia yang ada. Tuh. Jadi mungkin orang itu tetap tegas. Ya. Orang sudah didoakan, Anda sudah ngaji Yasin 40 kali, orang itu sehat, ya kan? Tidak apa-apa, Yasinmu diterima untuk mengampuni dosa-dosamu. Atau dengan Yasinmu yang 40 itu Allah bangunkan istana yang megah. Sebab kalau Yasinmu aku kabulkan, kau bisa ujub nanti. Lihat, aku Yasinin dia blank, mampu. Nah, kau tidak dapat apa-apa malah dari itu. Anda tahu kau menderita dan karena aku kasih kepadamu, aku berikan yang lebih berharga darimu. Itu satu. Jadi barangkali dia memang mesti sehat. Dan Allah berkata, wahai orang-orang yang mujrim, kalau aku beri panjang umurmu, kau jangan senang-senang. Itu karena aku tunggu supaya adabmu lebih besar. Maka itu imam pernah mendoakan doa yang paling baik untuk Saddam, dan itu ikhlas loh ya, bukan amarah itu. Doa yang paling baik untuk Saddam memintakan dia cepat mati. Karena memang kasihan itu si imam. Kalau itu sampai umurnya lebih panjang, adabnya lebih dahsyat nanti di akhirat. Gitu. Ternyata bikin hura-hura. Sekarang tidak pernah selesai hura-huranya. Alhamdulillah. Jadi kan semacam itu. Atau nomor dua, seandainya itu nanti diterima doanya, ya Allah itu wa makaru wa makallah innallaha khairun. Allah nggak perlu makar pas. Allah putus saja sudah hidayahnya, udah nyasar sendiri dia. Frustrasi hidupnya. Dan orang yang banyak dosa itu tidak ada yang istilahnya tenang hidup, itu nggak ada. Betul itu, walaupun dia nampaknya tenang gitu. Anda pikir itulah. Jadi prosesnya bakal nanti kompleks, artinya enggak tahunya sudah kejang-kejang atau apalah, diturunkan asbab-asbab oleh Allah, sebab-sebab yang akan mencelakakan dia seandainya doanya itu dikabulkan di dunia. Mas Besol tadi udah ngacung-ngacung. Kembali kepada masalah keadilan. Iya. Permasalahan yang selalu timbul ketika kita membahas keadilan adalah apakah Allah wajib berbuat adil? Ketika Allah kata Allah wajib berbuat adil kepada hambanya, kalau gitu ada sesuatu kewajiban terhadap Allah. Allah tidak merdeka lagi. Allah tidak bebas lagi karena Allah terikat oleh kewajiban itu untuk berbuat adil. Itu yang pertama, masalah keadilan. Itu pertama. Terus masalah takdir atau masalah ini apa? Perbuatan. Masalah perbuatan. Di Quran kita menemukan ada ayat yang berbunyi wallahu Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu buat. Itu ayat surah Al-Fussilat ayat 90. Ada Quran. Ada untuk meyakinkan. Ayat lainnya wa ma tasyauna illa yasha Allah. Ini memang agak krusial. Iya. Apa krusial? Kontradiksi lah. Kontradiksi. Dengan apa yang kita sampaikan tadi. Krusial mean cross. Cross. Terus? Pertama, Allah yang menciptakan apa yang kita buat. Itu masih bisa kita tolerir. Berarti ada dua pilihan. Saya ingin mengangkat gelas A atau saya ingin mengangkat gelas B. Ya. Nah, ketika tangan saya mengulur, ini perbuatan saya atau perbuatan Allah? Kalau ini masih dikatakan perbuatan Allah, itu masih bisa diterima. Tetapi yasha-nya itu gimana? Keinginannya gimana? Yang dihisab keinginannya atau perbuatannya? Yasha itu bukan keinginan. Kehendak. Kehendak. Yang dihisab perbuatan atau kehendak ingin berbuat. Nah, kemudian ada hasilnya. Ya. Terus ya terus. Ayat lain mengatakan, "Wa ma tasyauna illa yasha Allah."
Iya. Keinginan itu bukan milik kita, ya keinginan Allah juga. Berarti kita harus memilih di antara keinginan. Ada alternatif beberapa keinginan. Iya. Di antara alternatif beberapa keinginan pula kita harus memilih sub alternatif keinginan. Akhirnya ya Ya Allah. keinginan Allah. Seperti anda contohkan, ini pengajian, keinginan siapa? Keinginan anak atau keinginan Abu Ammar atau keinginan Isya atau keinginan Allah? Seandainya Abu Ammar tidak ingin untuk hadir di sini, apakah timbul keinginan anak untuk hadir? Itu enggak ya. Semua keinginan ini kan tergantung. Anak ingin, Abu Ammar ingin, saya nggak ingin. Apakah ada keinginan untuk hadir ke tempat pengajian? Itu juga nggak ada. Semua keinginan ini tergantung oleh keinginan yang lain. Keinginan anak untuk meminum teh juga tergantung oleh keinginan saya untuk berbuat teh. Jadi sampai hasil suatu perbuatan hasil keinginan siapa? Apa hasil keinginan kita? Apa hasil keinginan Allah? Ya, Terus nanti. kenapa dihisab? Ya. Nah, pertanyaan Mas Faisal ini ada 3 masalah. Coba lah itu antum kan. Kekasihnya udah mau habis. Apa nama? Pertanyaannya ada 3. Apakah Allah harus adil? Karena apa? Ketika dikatakan bahwa Allah wajib adil, berarti ada yang mengikat Allah, ya kan? Itu ada yang mengikat Allah. Kemudian pertanyaan kedua, dalam ayat dikatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bagaimana dengan penafsiran ayat itu? Allah menciptakanmu dan apa yang kamu lakukan. Itu zahir daripada maknanya. Kemudian pertanyaan ketiga, engkau tidak menghendaki kecuali Allah yang menghendaki. Untuk yang pertama perlu diketahui bahwa wajib ini ada 2. Wajibun syar'iyyun wa wajibun akliyun. Wajibun syar'iyyun ini konon. Ini mengikat. Wajib inti begini. Kalau enggak haram. Ini wajibun syar'iyyun. Ini mengikat yang demikian ini. Nah, apakah Allah wajibun adilnya Allah apa wajibun syar'i? Nah, ada. Siapa yang mau mensyariatkan atas Allah, memberikan konon kepada Allah? Tidak mungkin. Allah sendiri. Tidak mungkin. Yadur bima bainahu. Ala kulli hal, keadilan yang kita katakan tadi bahwa Allah wajib adil, wajibnya di sini adalah wajibun akliyun. Yakni Allah yudrik dengan beberapa argumen bahwa Allah mesti itu adil. Sudah saya katakan tadi, kalau nggak adil, bagaimana kita mau itminan sama dia? Jangan-jangan sholat ini malah memperosokkan kita ke neraka. Dia katakan ini ke surga, ini sholat puasa ini. Jangan-jangan memperosokkan kita ke neraka. Jangan-jangan yang katanya dokter sehat, jangan-jangan puasa ini malah menghancurkan badan kita. Jangan-jangan lah, semuanya jangan-jangan. Itu mamnu'un. Akal mengatakan yang demikian ini mamnu' ala Allah. Untuk berbuat yang tidak adil sedemikian rupa. Apalagi sudah dikatakan tadi bahwa sebab-sebab kedoliman, ketidakadilan pada diri Allah nggak ada. Bodoh, tidak tahu, dipaksa dan kemudian butuh nggak ada. Sebab-sebab itu. Fala da'i ila ayyaf'ala zaliman. Maka tidak ada tuntutan bagi Allah, tidak ada alasan bagi Allah untuk berbuat zalim. Allah nggak perlu, Allah nggak bisa dipaksa. Allah itu maha maha mengetahui, kemudian tidak lupa dan sebagainya. Dengan dalil-dalil itu, akal yadrik, akal mengetahui bahwa Allah itu mestilah adil. Kalau enggak kita la natma'in bi kullu firman-firmanihi. Kan? Apa jamaknya firman? Farahim. Farahim farahimihi. Jadi kita enggak ini jadi jamaknya firman apa? Farahim. Faramim ya. Farahim. Jadi
kita tidak bisa meyakini kebenaran daripada seluruh ayat-ayat Allah. Bahkan ayat-ayat yang dipergunakan untuk mengiskal mengiskal keadilan ini, la tasya'un wa Allah yasha', itu juga tidak bisa kita jadikan ukuran. Pernah saya berdiskusi di Masjid Agung Al-Azhar, wah itu berseling gitu, tap, sampai akhirnya dia katakan, kalau begitu katanya pendapat anda itu relatif, sebab pendapat dia selalu tertolak, tapi dia tidak bisa menolak apa yang ditolakkan kepada dia itu karena dengan argumen. Kemudian dia katakan mau lari dengan dalil yang terakhir. Dia katakan yang anda katakan itu relatif dan semua relatif. Oh bagus. Yang tidak relatif siapa? Dia katakan Allah. Nah kalau begitu keyakinan anda itu juga relatif. Kenapa anda belain? Yang anda yakini bahwa semua ditentukan Allah itu juga relatif. Kalau semuanya itu ukurannya ke Allah, yang punya anda juga belum tentu benar. Dan terus kalau nggak ada kebenaran yang bisa kita yakini, terus keke ini kita orang. Bagaimana kita ini? Allah itu sahibul hakikat. Tetapi selain Allah hakikat juga. Cuman hakikatnya dari Allah. Apa kita ini nisbi? Apa wujud kita ini nisbi? Artinya tidak betul-betul ada. Ada, hakikatan ada. Surga hakikatan ada. Cuman hakikatnya dari hakikat Allah. Nahnu min syi'a'illah. Jadi, tapi ini bukan ini majasi. Kita ini adalah percikan cahaya-cahaya Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. Tetapi ingat, ini bukan nur-nur dalam arti percik terus jadi. Jangan ditanya itu, Anda nggak bisa jawab. Itu satu. Jadi wajibnya kita katakan kepada Allah itu akan mengatakan demikian. Sebab kalau tidak semuanya berantakan. Kemudian yang menyangkut Allah khalaqakum wa ma taf'alun, wa ma ta'malun, ana tidak bisa menjawab dengan qat'i hari ini. Buat PR buat kehidupan buat ana, tapi untuk sekilas bahwa dalam filsafat begini. Dalam satu jalur, dalam satu segi dan satu pandangan, perbuatan kita ini adalah atas kehendak Allah. Begini. Wahai manusia, aku ciptakan kamu tangan. Kan? Aku beri kekuatan pada tanganmu ini. Kan? Kamu bisa untuk memukul orang tanpa salah. Kamu bisa gunakan untuk menolong orang. Kau boleh pilih. Jadi ketika dia memukul Allah, juga dari Allah kekuatannya itu. Ya Allah, astagfirullah. Ini yang dengerin kaset, maaf keliru. Jadi istilah ketika dia memukul, tapi saya terus dengan perkataan saya ini terus ingat satu pertanyaan. Pertanyaan orang yang mulhid. Apakah Allah bisa menciptakan Allah? Kalau memang Allah Maha Kuasa. Apakah Allah bisa menciptakan batu yang sangat besar sehingga Allah nggak bisa ngangkat? Walhasil Anda teruskan dulu ini pembahasan kita. Ketika orang ini menggunakan tangannya memukul orang tanpa salah, ya kan? Ini kan dikehendaki Allah, bukan dikehendaki dalam arti syariat, dikehendaki dalam artian takwiniyah, yakni dikehendakinya itu begini, bukan dikehendaki terus Allah yargib. Jadi Allah menginginkan itu dan kita lakukan itu, bukan. Tetapi dengan tangan ini kau bisa gunakan memukul orang tanpa salah, kau bisa gunakan untuk ini. Aku memberi ijazah untuk ini. Tetapi ingat, kalau kau gunakan untuk memukul orang tanpa salah, kamu akan ditunggu neraka. Kalau kamu gunakan untuk orang, kamu ditunggu surga. Nah, jadi istilah dari segi ini, amalan manusia itu juga menyambung kepada Allah. Jadi Allah menciptakan perbuatan kita alias wasilah, sehingga perbuatan itu bisa tercipta. Tanpa diberi Allah tangan, bisa nggak nolong orang? Dan bisa memukul orang? Dalam rangka wa ma tasyaun illa insyaallah. Dua-duanya nantinya. Ya, makanya ini dua-duanya nantinya. Tetapi ini sekarang jawareh dulu. Yang ditekankan dalam ayat itu kan jawareh. Ya. Jadi perbuatan kita. Nah, jadi istilahnya semuanya ini dari segi keberadaan kitanya dan segala kudrah yang ada pada kita, baik untuk mendolimi orang atau menolong orang, ini dari Allah. Dari segi ini perbuatan kita itu juga mansub dan bisa dihubungkan kepada Allah.
seandainya Allah katakan aku menciptakan yang engkau perbuat, itu dari segi takwiniyahnya ini. yakni aku izinkan engkau dan aku ciptakan engkau untuk istilahnya bisa menggunakan dirimu kepada yang dolim, bisa menggunakan dirimu kepada yang baik. Cuman kalau yang di sini syariatku tidak mengizinkan. Makanya ada izin syariat. Di sini ada izin takwini, ada izin tasyri'i. Nah, tasyri'iku tidak mengizinkan engkau memukul orang. Tasyri'iku, syariatku menganjurkan engkau menolong orang, bukan memukul orang. Kalau kau mukul, tasyri'iku tidak, kerelaanku tidak ada di situ. Tetapi kau bisa melakukan itu sebebas-bebasmu. Potensi. Iya, jadi istilah wa ma taf'alun itu. Nah, karena apa? Terus begini, ketika dilihat dari segi filsafat, bisakah perbuatan itu terjadi tanpa diberi kekuatan oleh Allah? Nggak bisa. Kalau begitu, sebab daripada perbuatan itu adalah kekuatan yang diberi Allah. Dan kekuatan yang diberi Allah, sebabnya Allah. As-sababul asbab, sababus sebab adalah sebab juga untuk akibat. Seandainya saya kenyang karena makan nasi, dan nasi ini tidak bisa ada kecuali dimasak, maka memasak nasi merupakan sebab pula bagi kenyangnya perut saya. Bukan nasi saja yang menyebabkan perut saya kenyang, tapi karena masaknya nasi itu juga merupakan sebab adanya nasi, maka sebabnya sebab juga untuk akibat kenyang ini. Jadi perbuatan itu yang merupakan sebab daripada kudrah yang diberikan Allah, dan Allah merupakan sebab daripada adanya kudrah, berarti Allah juga merupakan sebab daripada adanya perbuatan itu. Tapi ingat, dari segi takwiniyahnya, dari segi adanya perbuatan, tapi izin ridhonya tidak, syariatnya tidak. Begitu juga wa ma tasyaun. Tapi tidak dalam arti kata tidak bertanggung jawab. Artinya kalau yang diciptakan senjata, Iya. kemudian senjata itu dipakai untuk menembak orang, si pencipta senjata Tidak bertanggung tidak. Iya, kan? Dia tidak bertanggung jawab. Iya, begitu. Jadi Allah bariun. Maka itu orang-orang aulia, nabi juga ketika melihat orang-orang berbajat, wallah ana bari. Dan kita juga antum misalnya jamaah sering ana lihat, ada bari itu. Bari min hadza. Dan imam-imam kita, Imam Maksum juga sering baroah. Dan itu penting baroah itu. Falsafahnya tinggi. Ya. Ahsan. Alaku seperti itu. Jadi istilah tanggung jawabnya tidak ada, sudah diarahin. Ini senjata untuk membunuh misalnya binatang yang akan menyerangmu. Kalau kau menyerang orang, kau akan dipenjara. Nah, cara-cara menggunakan senjata sudah, falsafahnya sudah diterangkan. Nah, kenapa senjata diciptakan karena kau di hutan rimba, itu macam-macam. Sudah diarahin begini, digunakan ke sini, gitu. Jadi dia akan dipenjara, yaitu di neraka misalnya. Tetapi tanpa Allah, bisa nggak tercipta itu? Tidak bisa perbuatan itu tercipta. Jadi dari segi ini juga mansub ilallah min jihati ad-dahiriyahnya ini. Dan tapi dari segi syariatnya tidak, Allah bari dari perbuatan, sudah Allah larang itu. Gitu. Nah, jadi dari segi wujudiyahnya perbuatan itu, yang mana perbuatan diakibatkan oleh kudrah, yang mana kudrah diakibatkan oleh Allah, maka Allah merupakan sebab pula adanya perbuatan itu. Tetapi Allah lepas daripada perbuatan itu. Gitu. Jadi dari segi konuniyahnya, dari segi lahirnya, dari segi dari segi wujud daripada kita itu. Selain ini, perbuatan itu sendiri nggak diciptakan. Enggak. Jadi, iya, perbuatan itu wa ma ta'malun. Iya, wa ma ta'malun. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Itu memang betul bukan ciptaan. Jadi bahwa perbuatan itu sendiri nggak bisa diciptakan. Iya, yang menciptakan orangnya. Orang itu yang berbuat. Tetapi Ya, kan iya, potensi itulah bahasa yang paling enak, potensi. Cuman dari segi kalau di filsafat tidak ragu-ragu mereka katakan ini sebabnya juga Allah gitu. Karena apa? Perbuatan itu tidak bisa terjadi kalau tidak diberi potensi. Yang menyebabkan perbuatan potensi. Yang menyebabkan potensi Allah. Maka itu Allah juga menyebabkan perbuatan itu. Ingat dari segi wujudnya ini, dari segi wujudnya. Kalau mau disederhanakan dengan kalimat antum tadi, Allah menciptakan potensinya.
Yang mana dengan potensi ini bisa ke jelek, bisa ke baik. Gitu. Kemudian tasya ini mesti tasya. Ini udah begini, di instruksi jadi begini. Oh. Ma tasyaun, gimana ayatnya tadi? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Engkau tidak berkehendak kecuali Allah yang menghendaki. Wah, itu banyak sekali tafsirannya. Yakni itu yang ada di benak saya. Yakni apa? Kehendakmu ini tidak berpengaruh banyak, ya kan? Seandainya engkau berkehendak ke sungai, kalau aku mau patahkan kau di tengah sungai bisa. Itu satu. Istilahnya keyasaanmu ini muta'alliq bi yasa'illah. Seandainya Allah tidak beri kekuatan kepada kamu, bisakah kamu merajalela atau kamu menjadi orang soleh? Nggak bisa, ya kan? Nah, itu satu. Kemudian barangkali juga artinya ini untuk aulia. Aulia yang dari kecil, jadi istilahnya dari sejak dia mengetahui hakikat Allah, dia berusaha menempelkan dirinya kepada syariat. Dia coba lakukan yang semua yang wajib. Dia coba tinggalkan yang haram. Dia coba itu. Kesukaan dia itu, walaupun tadinya nggak suka yang baik-baik, dipaksa menyukakan dirinya kepada yang disukai Allah. Dia berusaha untuk bersembunyi di ayat-ayat Quran. Tap. Sampai akhirnya dia sampai puncaknya. Istilahnya waktu itu sudah lepas dia syahadah. Jadi syahadah itu ada dua. Syahadah bisayfil batin wa syahadah bisayfil zahir. Syahid itu ada dua, dengan pedang batin dan dengan pedang zahir. Yang dengan pedang batin itu katanya imam-imam kita mengatakan alaihissalam, al-mu'min yamutu khamsina marra fi kulli yaum. Orang mukmin itu mati 50 kali setiap hari. Ketika dia puasa, ada harim jamin tadi terlihat, ingin lihat lagi. Jangan, dibunuh satu. Jam 7 waktu itu. Jam 10 dia terasa haus, seperti rasanya mau minum. Jangan, dibunuh lagi 2. Ada misalnya orang duitnya jatuh. Sana ambil aja di duitnya, dia nggak tahu. Jangan, ini dosa. Dibunuh lagi 1. Terus begitu, minimal 50 kali. Nah, ini kalau mati dia bunuh itu hawa-hawa nafsunya, nanti dia mati betulan. Maka itu Rasulullah mengatakan, man yurid ayyanzura ila mayyitin hayy falyanzur ila aliyyitnya, gitu alaihissalam. Barang siapa yang ingin melihat mayyitun ila mayyitin yamshi, kalau tidak salah gitu. Barang siapa yang ingin melihat kepada mayit yang berjalan, lihatlah kepada Ali bin Abi Thalib. Imam Ali mengatakan apa? Ya dunia gairi. Engkau nyimpanglah dari aku. Aku telah kau tolak 3 kali. Tolak 3 kali, tidak tolak bain tuh, nggak bisa kembali nih. Kan? Jadi prosesnya begitu. Begitu hebat, dap. Nah, kalau sudah sampai demikian, ini wa tasya'un illa yasha Allah. Istilahnya kehendak dia sudah muta'alliq betul-betul dengan kehendak Allah. Wallahu a'lam, artian yang semacam ini pasti ada, sebab Anda juga mempelajari. Cuman apakah yang saya terangkan ini berhubungan dengan ayat itu tadi, Anda masih belum bisa meyakinkan. Tetapi inti daripada Anda sampaikan, Anda pelajari. Cuman apakah ini muta'alliq dengan ayat tadi atau berhubungan dengan ayat lain, Anda masih belum meyakinkan. Ini kan sekedar memberikan alternatif. Jadi istilahnya itu satu. Ini yang kedua. Satu melulu, yang kedua. Yang ketiga, ini sekarang yang ketiga. Yakni wa ma tasyaun illa ayyasha Allah, yakni sya'ukum, ya kan, ada dengan kehendakku. Apakah orang itu kalau tidak diberi kehendak oleh Allah, bisakah dia berkehendak? Tidak bisa. Maka itu kehendak manusia merupakan perbuatan manusia merupakan akibat dari kehendak manusia. Kehendak manusia merupakan akibat dari kehendak Allah. Maka itu kehendak Allah merupakan juga istilahnya sebab daripada ketika kamu berkehendak, kamu tidak berkehendak kecuali Allah. Yakni maksudnya kurang lebihnya, engkau berkehendak itu kalau bukan karena kehendakku, nggak ada kehendak itu pada dirimu. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah.
Kalau Iya. Itu adalah kembali semuanya kembali kepada Nama amal niat. Iya, jadi semuanya kembali kepada Allah, tapi hubungan perbuatan itu sudah tidak bisa dalam arti akibatnya tidak bisa kepada Allah. Terus? ini yang Allah ciptakan sekarang potensi-potensi. Iya. Potensi berpikir, potensi berbuat, segala macam. Jadi manusia dijudge, Ya, dihukumi. karena perbuatannya. Iya. Jadi mesti dan perbuatannya itu adalah dari kehendak Iya. dan itu baik Nah, karena yang diciptakan adalah fisik. Jadi mesti yang dihukum jangan fisiknya, bukan badan ini yang dibakar di neraka. melainkan kehendaknya. Melainkan kehendaknya begitu. Oke. Nah, begini Mi. Karena ini potensi-potensi yang diciptakan sedangkan yang menentukan adalah berpikir. Sekarang begini Mi. Sekarang begini. Ya kan? Ana ingin membunuh orang. Kan? Tapi Ana nggak mampu so. Teman Ana algojo. Kan? Ana katakan, Fulan, ente ketil itu teman Ana. Oke, katanya sudah lah ketil. 1 juta. Beres. Bahasa antum nih ketil-ketilan. Belajar bahasa Jawa. Saya ketil aja. Ya kan? Hatu apa katanya. Sudah sikat mati. Dan sekarang kalau ini mau diperkarakan, apa yang menyuruh tadi nggak kena? Kena kan? Dia yang menyuruh, tanpa dia nggak terjadi itu. Satu itu. Apakah dia saja yang dihukum? Orang yang disuruh nggak dihukum? Tidak, sebab tanpa yang dihukum, pembunuhan tidak tanpa yang melakukan perbuatan tidak terjadi. Jadi itu 2 orang, apalagi kehendak. Kehendak ini bukan syai' mustaqil minal insan. Dia bukan sesuatu yang mandiri di manusia, enggak. Kehendak itu adalah ya manusia itu. Di dalamnya ada kehendak, di dalamnya ada lapar, di dalamnya ada haus. Enggak bisa dipisah gitu. Sebenarnya manusia di dalamnya ada kehendak. Kalau kehendak itu tidak ada atau akal berpikirnya tidak ada, gila. Dia membunuh satu dia nggak dihukum. Enggak. Itu. Karena apa? Karena bayinah tidak ada pada dia. Bayinahnya nggak ada, penjelasnya nggak ada, gitu. Ketika penjelas itu ada, yang berupa akal, ya kan? Maka kehendaknya ketika sudah diterangkan itu dihisab oleh Allah. Tetapi ingat, kehendak ini adalah bagian daripada manusia. Yang dihukum bukan hanya kehendaknya, melainkan jawarihnya, seperti orang yang disuruh tadi membunuh orang dibayar 1 juta itu. Kalau orang yang gila itu karena dia tidak bisa berfungsi, kehendaknya sudah tidak terkontrol, dia melakukan pembunuhan, dia tidak dihukum. Bukan, maka sebenarnya yang dihukum itu adalah si penggerak yang berfungsi. Bukan. Jadi artinya kalau membunuh itu niat melakukan sesuatu dengan kemauan, ya itulah yang dihukum. Begini Mi, orang yang gila bukan tidak berkehendak, dia berkehendak, tapi kehendaknya tidak dikontrol. Apa sebabnya? Penerangnya tidak ada. Penerangnya tidak ada. Jadi kehendaknya ada. Dia berkehendak makan, melaprak-lap, dia berkehendak. Tuh kalau tidak berkehendak, penerangnya yang tidak ada. Penerangnya yang dihukum. Tidak. Nah, penerangnya ini bagian daripada manusia. Jadi gini, pada diri manusia itu, ya kan, ada kehendak, ada juga kekuatannya, ya kan. Tetapi ini ingat, ini bukan pecah-pecah. Kayak misalnya batu, kemudian digabung dengan semen, kemudian digabung jadi tembok. Bukan itu. Memang satu ini. Manusia ini satu. Cuman di dalam satunya ini ada, misalnya ada keinginannya, ada kudrahnya, kan? Ada kudrahnya, ada akalnya. Nah, fungsi akal untuk menjelaskan perkara. Maka itu Imam Syafi'i mengatakan, "Man la aqlalah la dinalah."